Assalamualaikum. Akhirnya kita bertemu lagi di hari yang penuh dengan berkah ini. Kali ini Jejak Beksi akan mengulas tentang bela diri capoeira dari Brazil. Katanya sih, bela diri tradisional Brazil ini dulunya sengaja dikembangkan oleh para budak untuk menjaga diri dari tuan penguasa yang kejam. Untuk kamu selaku pencinta Jejak Beksi, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Sejarah singkat tentang capoeira dan video pendukung ini kami kutip dari berbagai sumber dan semoga mendapat ganjaran yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Bela diri tradisional Brasil adalah capoeira, yang merupakan perpaduan seni bela diri, akrobat, dan tarian. Capoeira merupakan salah satu simbol budaya Brasil dan warisan dunia yang diresmikan UNESCO pada tahun 2014. Berikut beberapa fakta tentang capoeira. Capoeira berasal dari Angola dan dikembangkan oleh para budak Afrika di Brasil pada masa perbudakan. Capoeira dimainkan dalam lingkaran dengan iringan alat musik tradisional Brasil, seperti berimbau, pandeiro, dan atabaque. Capoeira memiliki tingkatan yang ditandai dengan warna sabuk, yaitu murid, instruktur, dan master. Gerakan capoeira berpusat di kaki, yaitu tendangan. Salah satu gerakan dasar capoeira adalah ginga, yang merupakan kuda-kuda dalam ilmu bela diri lainnya. Ekspresi macam apa yang mungkin sering terjadi saat ditanyakan pada capoeira? Pasalnya, seni bela diri ini memang masih belum begitu populer di Indonesia. Penasaran? Yuk bahas fakta tentang capoeira yang mungkin belum kamu ketahui. Berasal dari Angola. Angola adalah suatu nama negara di Afrika yang merupakan permulaan atau akar dari capoeira yang tradisional pada saat zaman perbudakan di mana bangsa Portugis sebagai pendatang di Brasil pada abad ke-16 dan memperbudak bangsa Afrika yang sebagian besar berasal dari Angola. Makanya, bahasa nasional yang digunakan di Brasil adalah Portugis, atau Brasil Portugis. Bisa dibilang, capoeira ini dikembangkan oleh para budak Afrika di Brasil. Penggabungan antara bela diri dan tarian. Karena pada zaman tersebut para budak tidak bisa belajar bela diri, makanya, mereka menyamarkan bela diri ini sebagai tarian. Para budak ini berlatih bela diri saat tidak ada penjaga yang memperhatikan dan mengubahnya menjadi tarian saat para penjaga datang. Mereka memberi tanda atau kode dengan alat musik dan tarian. Capoeira ini sendiri adalah seni bela diri yang terdiri dari tendangan, perpindahan dan menghindar. Capoeira diresmikan menjadi warisan budaya oleh UNESCO pada tanggal 26 November tahun 2014. Memakai alat musik tradisional, capoeira dimainkan dalam bentuk lingkaran dengan beberapa alat musik. Alat musik yang digunakan dalam capoeira ini adalah berimbau, tongkat panjang yang dililitkan dengan senar. Lalu ada atabaque, sejenis gendang atau djembe, dan pandeiro, semacam rebana yang terbuat dari kulit sapi, dan masih banyak lagi alat musik yang digunakan. Memiliki tingkatan, sama seperti seni bela diri yang lainnya. Capoeira ini juga memiliki tingkatan yang ditandai dengan warna sabuk yang digunakan oleh capoeirista atau orang yang mempelajari capoeira. Meskipun tingkatan pada capoeira ini sendiri berbeda-beda, namun pada umumnya tingkatan pertama dimulai dari aluno, murid, yaitu pada pembelajaran capoeira dari nol. Kemudian, dilanjutkan menjadi instruktur di mana mereka sudah mulai memperdalam filosofi capoeira ini sendiri dan sudah mulai bisa melatih. Ketiga, ada tingkatan mestre atau master, yaitu orang-orang yang telah menguasai capoeira dari segi gerakan, filosofi, musik dan aspek lainnya. Nah, pemberian atau kenaikan sabuk ini sendiri dilakukan berdasarkan kenaikan tingkat dan dipimpin langsung oleh sang master itu sendiri. Mendapat nama panggilan, ini adalah salah satu keunikan saat bergabung dengan capoeira. Setiap guru capoeira akan memberikan nama panggilan atau julukan pada murid-muridnya. Tentunya, julukan ini diberikan dalam bahasa Portugis. Bisa berupa nama binatang, benda mati, peralatan rumah tangga dan bahkan kata sifat. Nah, nama panggilan atau julukan ini diberikan berdasarkan fisik, gerakan dari setiap capoeirista. Capoeira di Indonesia. Di Indonesia, capoeira sudah ada sejak awal tahun 2000-an dan telah merambah di seluruh kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Capoeira ini sendiri sudah populer di kalangan remaja, bahkan balita sampai orang tua karena manfaatnya yang bukan hanya sebagai ilmu bela diri,
belajar bahasa asing dan sebagai olahraga yang menyehatkan. Ternyata, ada banyak hal lo yang masih kita belum tahu dari capoeira ini sendiri. Gimana? Kamu jadi semakin tertarik untuk ikutan capoeira kah?